106.1 Jiran Motor Real Son of Jogja, create your movement. Selamat malam lagi Kanca Muda. Selamat malam juga buat Mas Sabtuari yang sekarang udah datang barengan balakurawannya. Coba bentar. Bentar ya Kanca Muda ya. Wah, repot banget nih. Coba Mas Sabtuari pindah yang mikrofon satunya, Mas. Nah, tamunya banyak. Oke. Jadi Tio sebagai penyiar pertama Kobis, kerepotan luar biasa. Akhirnya saya siaran juga ya Mas ya malam hari ini ya. Cuma tepuk-tepuk di belakang. Iya, gol. Ayo Kobis, wah, ayo nge-tweet, keren. Ini acara Kobis apa lagi futsal, Mas? Apa kabar, Yo? Baik. Dani udah 2 minggu absen loh. Iya, kan lagi hamil. Oh iya, Dani hamil. Istrinya, Mas. Tak kira Dani. Sakit-sakitannya di Dani. Jadi dia yang muntah-muntah. Nah. Emang Dani itu kayak gitu wongnya sebenarnya. Di balik yang dia kegantengannya, di balik badannya. Ganteng, Mas, gak ganteng, salah. Sebenarnya dia lelaki yang lemah. Alah, Mas Sabtuari gimana kabarnya malam hari ini? Sehat? Baik, Yo. Alhamdulillah. Baik ya. Kemarin ada kabar apa, Mas? Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari aku roadshow di 3 kota, seminar di 3 kampus. Hari Jumat aku ngisi di Fakultas Teknik UGM, ada kelas namanya Mandiri University. Jadi di Fakultas Teknik itu ada anak-anak yang tertarik dalam dunia entrepreneur, dikumpulkan di satu kelas dan aku ngisi di sana. Sabtunya aku ke Polines Semarang, ngisi di anak-anak namanya PMB, program wirausaha mahasiswa, PWM. Jadi program wirausaha mahasiswa, aku ngisi di sana ada 300 mahasiswa. Terus minggunya aku pindah ke Unsud, Purwokerto. Widih, jalan-jalan terus 3 hari full itu, tapi setiap aku seminar selalu ada ilmu baru, selalu ada sesuatu yang menarik di kalangan entrepreneur muda di Indonesia. Benar. Kalau kemarin di Semarang aku ketemu sama Fresh Hasan yang pernah aku bahas. Jadi dia punya namanya bisnis sop buah, cabangnya yang punya sendiri 4, tapi yang lain itu ada 11 totalnya mitra dia. Omset sebulan dengan status masih mahasiswa sudah di atas 150 juta. Dan dia memulai bisnisnya benar-benar dari nol tanpa modal. Widih. Modalnya belas kasihan ya kan, nyewa tempat juga gak punya duit gitu. Tapi bukan ngemis ya Mas ya. Kalau modal belas kasihan bukan ngemis ya. Tapi sekarang dengan omset sekian itu dia sudah tidak punya utang sama bank sama sekali. Tidak pernah melibatkan hutang perbankan. Hebat. Aku janji besok tak datangan di Kobis buat cerita. Saya belum bisnis udah utang duluan kalau saya. Lo mah. Ke Purwokerto aku ketemu beberapa yang sudah action punya bisnis yang unik juga. Ada si Mareta itu yang punya coklat rempah. Jadi ada coklatnya rasanya palawija gitu ya. Kunir asem, palawija kunir asem. Emang beda ya? Ada beras kencur. Jadi rasanya kayak jamu. Jamu. Coklat, bentuk coklat seperti yang kalau kita beli di supermarket, tapi dalamannya itu ada beras kencurnya sudah padat. Jadi di mulut tuh campuran antara coklat sama beras kencur gitu. Itu menarik banget. Inovasi ya Mas ya. Mereka sudah action lebih dulu dan menarik di anak-anak muda ini. Oke deh. Dan sekarang nih Kanca Muda ya, malam hari ini juga nggak jauh-jauh dari anak muda ya. Tamu kita di sini muda-muda semuanya ya. Cowok-cowok semuanya, tapi Kanca Muda nggak ada yang bening pada hari ini. Aku bosen sama komunitas ini. Kenapa emang Mas? Tepuk tangan dulu dong. Ini rame banget nih studio. Komunitas Jogja Berdaging. Berdagang Mas. Berdagang. Jogja Berdagang. Jadi aku pernah ngisi di komunitas mereka. Ini anak-anak muda. Membernya berapa sih? 60 atau berapa sih? 2 juta berapa? Alah, waduh, banyak banget ya. Jadi ada puluhan anak muda di Jogja yang bisnisnya mayoritas kuliner ya. Berkumpul dalam sebuah komunitas. Mereka punya grup sendiri di WA katanya ya toh. Sering bikin acara pertemuan-pertemuan dan bisnisnya macam-macam. Jadi kadang-kala kalau aku jebret ada pembicara yang tiba-tiba cancel nggak bisa, stokku banyak di Jogja Berdagang ya toh. Jadi ini masing-masing punya bisnis sendiri ya Mas ya. Iya, gitu. Waduh. Aku langsung kontak Danang, keluarin stok. Aman Mas kayak gitu loh. Mas besok aturan jangan datang gerombolan kayak gini Mas. Kan itu bisa minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah gitu. Kesuwen rantai ente. Wong membernya 2 juta tadi kapan habis. Oke deh. Kalau gitu kita kenalan dulu ya Mas ya. Siapa aja yang datang untuk malam hari ini. Satu-satu. Ini yang supporter engko ya. Kowe engko ya yang membahas soal muka-muka lama. Muka-muka lama nih kelihatan ini. Dua orang itu sudah pernah jadi tamu Kobis soalnya. Yang ini, ayo satu-satu Mas dari pojok. Ya, perkenalkan nama saya Arif Budiman. Arif Budiman. Bosnya peta umpet. Namanya sama. Namanya pasaran menjenengmu. Oke Rip, bisnismu apa Rip? Bisnis saya bubur ayam juragan dan Instagram kuliner Jogja. Wah ya, gue ini contohnya cocok jadi pilot loh. Rambutmu, gayamu itu penjual bubur ayam.
Rambutnya tuh stylenya udah Boeing 77 ya Mas ya? Boeing 77 ketok tinggal dikasih baju pilot ini cocok, badanmu tinggi besar. Ternyata penjual bubur. Harga dirimu di mana? Walah, kita jatuhkan dulu. Jangan gitu Mas. Loh, di sini tuh kita jatuhkan mentalnya dulu, katanya anak baru dia. Benar. Tradisinya kalau penjual bubur tuh pasti naik haji nanti. Oh iya betul ya. Kalau pilot cuma ngantar di bandara Jeddah balik lagi dia. Kalau ini besok naik haji Mas, tukang bubur naik haji. Tenang ya toh, 1000 cabang bubur. Arif ya Rip. 1000 cabang bubur. Rip. Kedua sapa iki? Wah iki. Halo, saya Agus Mulyono. Agus Mulyono. Nah iki Agus Mulyono. Kayak tukang parkir lah. Topi dibalik ya toh. Nanti tak foto ya Kanca Muda. Mas Sabtu hari ini suka bener loh kalau ngomong loh. Tuh pokoknya dijatuhkan dulu mentalnya. Iya benar. Nanti baru dipuji. Kalau di awal-awal dipuji mereka tinggi dulu. Iya Gus, cerita Gus. Di mana Mas area parkirnya Mas kalau biasanya jaga? Cerita dulu, kenalan dulu. Siap. Saya punya usaha namanya Warung ASP. ASP itu singkatan dari ayam saus pedas. Ayam saus pedas. Yo, mentang-mentang pedas pokoknya melu-melu baksoku kowe iki ya toh. Ada di Jogja semua ya? Iya di Jogja semua. Oke, nanti kita cerita masing-masing. Yang ketiga, yang bawa makanan. Wah, badan besar. Halo, perkenalkan nama saya Iqbal Hijri. Wah, Iqbal. Saya Kanca Muda, dia datang tadi bawa makanan. Iya benar. Dalam sejarah Kobis hanya Iqbal yang datang bawa makanan di depan. Kalau yang lain biasanya kan belakang makanannya. Ini di depan sudah dikeluarin duluan. Tapi bukan produknya dia ya? Dia bawa produk juga itu. Oh serius? Mana, bawa nggak? Produk toko sebelah. Oh, Indo April. Jangan-jangan nyindir lu yo. Parkir. Yo, nyindir lu. Kenapa emang Mas? Kalau di Jeronimo ombenane suwi le metu. Ini cepet. Ya. Oke, bisnisnya apaan Mas tadi Mas? Bisnis saya di bidang kuliner, namanya Chicken Soup. Chicken Soup. Oh, saya pernah makan nih di Chicken Soup. Ini selokan Mataram ya Mas ya? Nah, dekat kampus saya, Kelebengan. Pelanggan setia saya Mas. Ini yo tukang pukulnya di sana yo. Oh gitu. Seneng. Waktu itu saya makan di sana agak keasinan soalnya Mas. Jangan dikomplain ya. Oh iya benar. Maaf. Ini siaran radio ngangkat derajat dia malah loh. Maaf Mas. Suka keceplosan. Enggak, kalau pakai nasi enggak asin. Ya. Oh iya benar. Luar biasa lah. Jadi ini 3 orang ini adalah bukan tim ya. Benar-benar anak buahnya 2 orang dedengkot di belakang. Ada Mas Danang, ketua TDA Jogja. Wah. Satu lagi Mas Tano. Ini co-CEO-nya Bakpia Pia. Penjual bakpia palsu se-Jogja ya toh, tapi paling laris luar biasa. Nanti kita akan ceritakan dia juga. Sekarang 3 makhluk ini suruh cerita. 3 begundal ini ya toh, pilot gagal, tukang parkir ya toh, awake gede tukang kepruk ya toh. Keprok ayam di Chicken Soup ya. Rip, cerita dulu Rip. Sejarahmu kenapa berbisnis ini, kuliahmu di mana ya toh, umurmu piro, jomblo apa ora ya toh, bagaimana perkembangan bisnismu ya. Wes 10 menit. Oke. Lama amat Mas 10 menit Mas. 2 menit. Oh, enggak, biarin dulu. Penyanyi gua atau enggak? Oh iya benar. Kan penyiar cadangan. Ya Allah. Magabut. Terus gimana Mas? Saya bisnis bubur ayam dan nasi kuning Juragan. Itu tahun 2012. Tahun 2012 sekarang sudah punya 2 cabang, alhamdulillah. Kemudian lokasi di mana? Kalau lokasinya di Pandega Marta dan di depan Apotek UGM di dekat perempatan Mirota. Oh. Ya di situ. Kemudian kalau kuliah saya dulu lulusan di S2 MMUGM. MMUGM penjual bubur. Luar biasa. Kita rendahkan dulu. S2 jauh-jauh akhirnya bubur juga ya Mas ya? Bubur juga. Terus. Untuk kenapa saya buka di kuliner, karena emang paling mudah itu berawal dari hobi ya Mas ya. Jadi karena hobi saya emang di makan makan dan kuliner, maka saya memutuskan untuk buka kuliner. Kemudian sekarang untuk yang Instagram kuliner Jogja juga awalnya karena saya suka memfoto sebelum makan. Jadi kamu sebagai pemilik. Iya, pemilik. Account
Kuliner Jogja. Kuliner Jogja di Instagram. Followernya piro Isan? Sekarang udah 20.600. Wah, nek ditayangan ngunamu bayar piro? Wah, itu. Lihat ini dia udah punya media bisnis ya Mas ya, tetap ya. Saingannya Jeronimo dia. Benar. Ayo lanjut. Ya karena berawal dari hobi dan menurut saya adalah bekerja itu adalah hobi yang dibayar. Nah, jadi karena biar tidak melakukannya sesuatu dengan berat, saya daripada nyari-nyari kerjaan atau segala macam, ya udah saya mulai dari hobi saya dulu aja, kuliner. Dari situ saya mulai berkembang, kemudian tidak sengaja yaitu kecemplung di dunia online Instagram. Seperti itu. Oke, awalnya emang gitu ya Mas ya, dari hobi dulu. Iyalah, kalau orang hobi, jadi hobinya bikin bubur dia. Bener. Ini bubur sudah 2 lokasi. Iya Mas. S2-mu sudah lulus. Alhamdulillah. Keren loh Kia tuh. Keren ya. S2 lulus dan menjual bubur. Karena kalau untuk kenapa sih enggak sih? Tadi kamu kenapa milih bubur? Kenapa Rip? Kalau bubur karena saya emang hobi makan bubur. Iya, makan bubur Mas. Kebetulan juga, bukan kebetulan sih, karena saya suka makan bubur. Kemudian kenapa nggak coba bikin sendiri? Karena tiap pagi saya juga makan bubur. Bukan karena kamu sering gagal ya? Gagal. Katanya kalau orang gagal nasi sudah jadi bubur, ya toh. Supaya bisa dijual ya dikasih apa namanya kacang, dikasih cakwe, dikasih kerupuk. Itu mungkin filosofinya ya Mas. Filosofinya. Dia awalnya pengen jualan nasi goreng Mas. Nasi gorengnya kagak enak, jadiin bubur aja mending daripada mubazir. Betul. Kamu nggak malu dibilang sama teman-temanmu gitu? Kamu tuh S2, MMUGM, bergelut dengan bubur. Awalnya emang ada sedikit rasa seperti itu ya Mas ya. Cuman kemudian teman-teman saya yang bekerja tuh balik lagi ke saya nanya, Rip, gimana sih bisa usaha kayak gini? Malah saya pengen seperti ini, seperti itu. Aku mengingatkanmu pada kisah siapa itu? Sekitar tahun 2010 ada datang ke tempatku salah satu dosen MMUI. Kayaknya aku pernah cerita deh, Bu Yangki namanya, ke Jogja. Aku ajak keliling Jogja, lihat usahaku dan usaha beberapa teman yang lain. Dan dia ngomong seperti ini, Mas, aku mahasiswa di UI itu aku pernah kerjain. Boleh lulus mata kuliah saya kalau sudah bisa punya bisnis sendiri. Wow, kayak itu. Dan pada saat sampai akhir itu dari puluhan mahasiswa yang bisa bikin 1-2 dan itu pun nggak bertahan lama. Iya toh? Iya. Gagal dong Mas. Ya tutup sampai dia ngomong, tapi kalian ya nggak kuliah MM kok malah bisa geradak-geruduk ya? Berani gitu. Ini anak MM ini pertaruhan tuh dia. Artinya apa? Ilmumu sudah tinggi. Ilmu kanuragan itu wes menguasai ilmu bubur bayangan maut lah. Nah ini menjaga konsistensi dan juga bisnismu ini berkembang piye ceritanya Rip? Kalau saya tetap menjaga di bidang pemasaran dan keuangannya Mas. Karena kalau saya lihat gimana orang mau tahu produk kita kalau kita tidak melakukan pemasaran atau kita malu dengan produk kita. Dan yang kedua keuangan, karena saya lihat banyak pengusaha itu masih mencampurkan duit pribadi dengan duit bisnis. Seperti itu. Gitu ya. Siapa yang ngajari gue? Dosen saya. Oh dosen. Gitu. Selain diajari ilmu kayak gitu, diajari juga bikin bubur. Enggak, dosennya gagal bisnis dia. Saya pernah gagal karena duit saya campur-campur di situ. Tadi kisah temenmu yang meremehkanmu itu piye? Jadi banyak sih, bukan cuma teman sih Mas, jadi konsumen juga banyak bilang, Mas nggak malu apa ini kok anak S2 jualan seperti ini. Terus saya disadarkan dengan teman saya, dia bilang seperti ini, Rip, walaupun ada orang kerja di suatu perusahaan gitu, jualannya lampu, itu yang dijual cuma lampu loh. Apa bedanya dengan bubur? Cuman masalah brandnya aja. Dan mereka pasti juga pernah mengalami proses seperti ini, seperti itu. Jadi dari situ saya tersadar, iya juga ya, mereka kan kerja juga udah kerja buat orang, terus produknya juga ya tidak jauh berbeda seperti itu. Gitu ya. Mending bikin sendiri gitu kali ya Mas ya. Bagaimanapun usaha kita dari kecil itu usaha kita yo. Benar. Kalau kita masuk ke perusahaan besar, gajinya emang jutaan, ada yang langsung belasan juta juga ada. Kalau puluhan masih jarang lah, kecuali kita ke luar negeri ya. Itu kan
ya kita sudah masuk jadi sekrup di sana. Benar. Kalau kita di usaha kita ya kita bikin mesinnya, kita yang menggerakkan mesin tersebut. Gitu. Kita yang harus punya otaknya di situ ya Mas. Oke, Mas Sabtuari, itu baru Mas Arief. Nanti kita bakal ngobrol ke mas-mas yang lainnya. Tapi ngomong-ngomong iklan ini di belakang udah ngedesak banget nih Mas. Baru 10 menit udah loh. Iya, dua backsound nih Mas, 15 menit Mas hitungannya ya. Istirahat dulu. Oke deh, kalau begitu Kancah Muda jangan kemana-mana ya. Nanti kita bakal balik lagi, masih ada 2 narasumber yang bakal kita obrolin di sini Kancah Muda tentang seluk-beluk dari bisnis mereka Kancah Muda. Jadi jangan kemana-mana. Tio Andito, Mas Sabtuari, dan 3 orang dari Jogja Berdagang bakal temenin kamu tentunya di Kongko Bisnis. Setelah satu lagu yang satu ini dari DJ Snake and Dallon Francis, Kancah Muda Get Low spesial buat kamu.